Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling berjalan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman.
Yayasan Sekolah Dian Pertiwi yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan staf yang mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, yang hari ini alhamdulillah dapat izin Allah kita mengikuti sosialisasi masalah bullying. Dan saya mohon anak-anakku sekalian diperhatikan. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Izin Ibu Ketua, Bapak dan Ibu Guru sekalian, serta anak-anak sekalian, perlu diketahui kenapa Ibu Ketua dan Dewan Guru mengundang kami sebagai pihak kepolisian untuk datang ke sekolah yang kita cintai ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya anak-anak sekalian bisa melaksanakan kegiatan belajar di sekolah lebih baik lagi. Bukannya berarti Bapak Ibu Guru mengundang kita di sini untuk menakut-nakuti anak-anakku sekalian. Dalam kehidupan anak-anakku belajar di sekolah, kita ini keluarga besar di sekolah Dian Pertiwi. Perlu diketahui bersama untuk anak-anakku sekalian. Yang pertama, tolong dicamkan, diingat, kita sebagai murid merupakan anak putra-putri dari ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru di sekolah ini. Oleh karena itu, supaya ilmu yang diajarkan bermanfaat, barokah di masa depan untuk anak-anak sekalian, tolong yang pertama, jaga perasaan guru-guru anak-anakku sekalian. Jangan sampai hati mereka sakit karena tindakan kita. Setelah menjaga perasaannya, jaga kehormatan guru-guru kita. Jangan kita mempermalukan guru-guru kita dengan tindakan kita yang tidak baik. Yang ketiga, yang beragama Islam, tolong selesai sholat 5 waktu kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita, supaya guru-guru kita diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Yang beragama lain pun bukan beragama Islam, di agamanya diajarkan untuk mendoakan orang tua beserta guru-guru kita. Mudah-mudahan kalau kita bisa mendoakan guru-guru kita, insya Allah nanti masa depan adik-adik akan sukses. Cita-citanya akan diberikan keberhasilan oleh Allah SWT. Karena apa? Karena contoh sudah ada. Guru-guru kita, saya sebagai Pak Polisi beserta anggota saya, karena masa sekolah kita jalani dengan sebaik-baiknya, patuh dan taat kepada aturan sekolah, aturan hukum negara, hukum agama. Alhamdulillah kita selesai sekolah bisa kerja, bisa melaksanakan apa yang diajarkan guru-guru kita untuk kehidupan dengan lebih baik dan sejahtera. Mudah-mudahan kalau adik-adik mengikuti karir, mengikuti langkah contoh yang sudah ada guru-guru kita,
Insya Allah adik-adik akan sejahtera di masa depan yang akan datang. Namun perlu diingat dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang suka mencubit temennya? Jangan ya. Tak boleh. Walaupun kita kesal sama teman, nggak boleh mencubit karena sudah kita bully secara fisik. Nanti Bapak akan jelaskan sanksi hukumnya. Pokoknya segala sesuatu yang menyakiti fisik teman kita, fisik orang lain, merupakan tindakan bully secara fisik. Ada lagi bully secara verbal. Bully secara verbal, misalnya apa? Misalnya mengejek teman kita, mentang-mentang temannya tinggi, dikatain tiang listrik, nggak boleh ya. Alhamdulillah sama Allah kita dikasih tinggi. Dan secara verbal, yang seperti dari Bapak contohkan, memanggil nama orang tua, menjelek-jelekan nama orang tua kan kita nggak boleh. Itu sudah membuli secara verbal. Kalau diperhatikan, acara ini nggak lama, paling cuma sampai jam 6 maghrib. Ya. Biar paham semua, supaya kedepannya kita dalam proses belajar lebih baik lagi. Bully secara verbal, yaitu kita melakukan ucapan mengejek teman kita. Terus bully secara psikologis, ini terkadang tidak disadari sama anak-anakku sekalian. Contohnya apa? Contohnya ada kakak kelas. Kakak kelas mengintimidasi adik kelasnya supaya jangan ditemenin karena nggak mau diajak, misalnya diajak jajan bareng. Adik kelasnya diintimidasi sama kakak kelas, jangan ditemenin dia. Kalau ditemenin, ntar yang nemenin kita mau lakukan kekerasan atau kita kerjain. Nah, ini sudah membuli secara psikologis karena sudah mengintimidasi. Atau tindakan diskriminatif, yaitu kita berperilaku menggolong-golongkan teman kita. Oh, ini anak orang kaya, mainnya sama anak orang kaya. Kalau yang orang susah nggak boleh berteman sama kita, nggak boleh. Itu namanya kita sudah diskriminatif sesama rekan kita, sudah melakukan bully secara psikologis. Di sini akan dijelaskan sanksi hukumnya. Kalau perhatikan, apabila kita melakukan bully secara fisik, memukul, menampar, mencubit atau memalak atau memeras. Nah, kalau kita memukul, menampar, mencubit, menyebabkan teman kita luka ringan, ancaman hukumannya pasal 352 KUHP. Kalau di sidang pengadilan, anak-anakku bisa terkena sanksi hukum minimal 2 tahun 8 bulan di LP anak-anak. Naudzubillah min dzalik. 2 tahun 8 bulan berpisah sama orang tua. Kira-kira enak enggak? Itu hanya karena teman kita luka ringan. Apalagi kalau luka berat. Kalau perhatikan, ada kejadian di salah satu sekolah, temannya hanya diledek sama rekan yang lain, dasar tidak dulu. Begitu lagi pakai celana, ditendang sama temannya.
jatuh, kepalanya bentur lantai, langsung meninggal. Padahal hanya dikatain sudah ulung. Emosi sesaat menyebabkan temannya meninggal. Sekarang anak tersebut ada di LP anak-anak. Kena vonis hakim karena hakim bijaksana sama jaksa, anak tersebut masuk sekolah hanya 3 tahun 4 bulan di penjara anak-anak. Padahal tuntutannya, sanksi hukumnya harusnya dia minimal 5 tahun. Tapi hakim dan jaksa karena melihat anak masih sekolah dikasih vonis 3 tahun 4 bulan. Orang tuanya nangis, mohon keringanan nggak bisa karena sudah bijaksana hakim dan jaksa. Itu kita melakukan kekerasan menyebabkan orang lain meninggal. Yang ringan saja 2 tahun 8 bulan, ini yang meninggal karena kebijaksanaan hakim dan jaksa hanya 3 tahun 4 bulan. Dan kalau yang suka memalak, memeras temannya, minta uang atau sesuatu barang milik temannya, kita melanggar pasal 368 KUHP. Ancamannya minimal 9 bulan, tapi kalau yang diperasnya uangnya besar, bisa sampai 9 tahun penjara. Jadi anak-anakku sekalian, yang di sini suka meminta barang teman-temannya, uang temannya, mulai sekarang dihentikan. Khawatir korbannya, teman adik-adik, teman anak-anak sekalian lapor ke orang tuanya nggak berkenan. Dilaporkan ke polsek atau ke polres, diproses, anak-anakku bisa dititip. Minimal siapa sudah mencuri temennya? Karena ya tak boleh, walaupun kita kesal sama teman nggak boleh mencubit karena sudah kita pulih secara fisik. Nanti saya akan jelaskan sanksi hukumnya. Pokoknya segala sesuatu yang menyakiti fisik teman kita, fisik orang lain, merupakan tindakan bully secara fisik. Ada lagi bully secara verbal. Bully secara verbal misalnya apa? Misalnya mengejek teman kita, mentang-mentang temannya tinggi, dikatain tiang listrik, nggak boleh ya. Alhamdulillah sama Allah kita dikasih tinggi. Dan secara verbal yang seperti tadi Bapak contohkan, memanggil nama orang tua, menjelek-jelekan nama orang tua kan kita nggak boleh. Itu sudah membuli secara verbal. Kalau diperhatikan, acara ini nggak lama, paling cuma sampai jam 6 maghrib. Biar paham semua, supaya kedepannya kita dalam proses belajar lebih baik lagi. Bully secara verbal yaitu kita melakukan ucapan mengejek teman kita. Terus bully secara psikologis, ini terkadang tidak disadari sama anak-anakku sekalian. Contohnya apa? Contohnya ada kakak kelas mengintimidasi adik kelasnya supaya jangan ditemenin karena nggak mau diajak, misalnya diajak jajan bareng. Adik kelasnya diintimidasi sama kakak kelas, jangan ditemenin dia. Kalau ditemenin, ntar yang nemenin kita mau lakukan kekerasan atau kita kerjain. Nah, ini sudah membuli secara psikologis karena sudah mengintimidasi. Atau tindakan diskriminatif, yaitu kita berperilaku
menggolong-golongkan teman kita. Oh, ini anak orang kaya, mainnya sama anak orang kaya. Kalau yang orang susah nggak boleh berteman sama kita, nggak boleh. Itu namanya kita sudah diskriminatif sesama rekan kita, sudah melakukan bully secara psikologis. Di sini akan dijelaskan sanksi hukumnya. Kalau perhatikan, apabila kita melakukan bully secara fisik, memukul, menampar, mencubit atau memalak atau memeras. Kalau kita memukul, menampar, mencubit, menyebabkan teman kita luka ringan, ancaman hukumannya pasal 352 KUHP. Kalau di sidang pengadilan, anak-anakku bisa terkena sanksi hukum minimal 2 tahun 8 bulan di LP anak-anak. Naudzubillah min dzalik. 2 tahun 8 bulan berpisah sama orang tua. Kira-kira enak enggak? Itu hanya karena teman kita luka ringan. Apalagi kalau luka berat. Kalau kita ada kejadian di salah satu sekolah, temannya hanya diledek sama rekan yang lain, dasar pecinta gulung. Begitu lagi pakai celana, ditendang sama temannya, jatuh, kepalanya bentur lantai, langsung meninggal. Padahal hanya dikatain pecinta gulung. Emosi sesaat menyebabkan temannya meninggal. Sekarang anak tersebut ada di LP anak-anak, kena vonis hakim karena hakim bijaksana sama jaksa. Anak tersebut masuk sekolah hanya 3 tahun 4 bulan di penjara anak-anak. Padahal tuntutannya, sanksi hukumnya harusnya dia minimal 5 tahun. Tapi hakim dan jaksa karena melihat anak masih sekolah dikasih vonis 3 tahun 4 bulan. Orang tuanya nangis, mohon keringanan, nggak bisa karena sudah bijaksana hakim dan jaksa. Itu kita melakukan kekerasan menyebabkan orang lain meninggal. Yang ringan saja 2 tahun 8 bulan, ini yang meninggal karena kebijaksanaan hakim dan jaksa hanya 3 tahun 4 bulan. Dan kalau yang suka memalak, memeras temannya, minta uang atau sesuatu barang milik temannya, kita melanggar pasal 368 KUHP. Ancamannya minimal 9 bulan, tapi kalau yang diperasnya uangnya besar, bisa sampai 9 tahun penjara. Jadi anak-anak sekalian yang di sini suka meminta barang teman-temannya, uang temannya, mulai sekarang dihentikan. Khawatir korbannya, teman adik-adik, teman anak-anak sekalian lapor ke orang tuanya nggak berkenan. Dilaporkan ke polsek atau ke polres, diproses, anak-anakku bisa dititip minimal 9 bulan, maksimal sampai 9 tahun. Itu gara-gara kita melakukan pemerasan atau memalak, atau bahasa anak-anak biasanya notok. Dalam kegiatan kita sekolah perlu diingat, apabila kita memulirkan secara tidak langsung, kita sudah melanggar baik itu verbal, fisik maupun psikologis. Kita melanggar pasal 310, 311 KUHP. Minimal ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Habis ronda ya. Pusing atau ngantuk? Makan dulu, snacknya mana snacknya? Habis. Snack. Apa ya? Yang penting masih didengerin. Dan
Terutama untuk anak-anak sekalian, perlu diingat, apabila kita melakukan bully sudah melanggar kehormatan orang lain, kita melanggar pasal 289 KUHP, yaitu membuli atau kita melecehkan kehormatan rekan kita atau orang lain. Ancaman hukumannya sama, bisa sampai 9 tahun. Dan untuk anak-anak sekalian, mungkin seluruhnya di rumah sudah mempunyai HP atau handphone. Siapa yang punya handphone? Nanti dibeliin, tapi dengan Korea. Semuanya pasti sudah diberikan handphone oleh orang tuanya. Hati-hati dengan handphone yang kita miliki. Apabila kita membuli rekan kita lewat handphone, mengejek, kita bisa kena undang-undang informasi transaksi elektronik, yaitu undang-undang ITE, disingkatnya nomor 19 tahun 2016. Apabila kita membuli rekan kita lewat handphone kita, mengejek, menjelek-jelekan, kita melanggar pasal 27 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda 2 miliar. Kira-kira ya, handphone, lewat handphone kita melecehkan, mengejek teman lewat handphone, kena undang-undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara atau denda 2 miliar. Punya bapaknya uangnya 2 miliar. 2 miliar itu 2 koper besar. Makanya kita jangan mengejek rekan kita atau orang lain, walaupun lewat HP itu bisa dituntut ke jalur hukum. Dan kepada anak-anak sekalian, mungkin pengaruh bully Bapak ini polisi yang satu lagi yang bisa foto-foto dikasih diakibatkan snap, kita sering jangan sampai kelupaan. memain Tadi kan ada satu di handphone luar. di rumah, mengakibatkan banyak masukan-masukan negatif yang kita dapat dari alat elektronik tersebut. Makanya sekarang makin marak perbuatan membuli orang lain.